Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillahi nabiyil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, alhamdulillah, rekan-rekan semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang semoga dalam kesempatan hari ini ya, di perkuliahan yang baru pertama kali kita laksanakan, ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada kita kebaikan, pemahaman yang baik, pemahaman yang benar dari apa yang kita akan pelajari pada kesempatan hari ini melalui video ya. Kita awali dengan video pada kesempatan hari ini, yang insya Allah materinya itu kita akan bahas berkaitan dengan mata kuliah itu sendiri, dan kemudian kita akan coba kaitkan dengan permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan. Baik, rekan-rekan semua yang dirahmati Allah, ada beberapa hal yang perlu Bapak sampaikan untuk mata kuliah kita ini. Insya Allah kita akan gabungkan antara perkuliahan online langsung, dan juga suatu saat kita akan melakukan asinkron ya, melakukan asinkron di mana kita online tetapi bisa kita lakukan waktu belajarnya tanpa bersamaan. Nah, ini yang kita awali pada hari ini. Baik, untuk itu kita akan coba masuk ke dalam mata kuliahnya, yaitu adalah Kapita Selecta. Baik, kita share materinya. Kita share. Baik, ini adalah RPS yang akan kita jalani ya dalam satu mata kuliah, satu semester ini. Ya, ini sudah Bapak sudah Bapak sampaikan atau Bapak upload di e-kampus ya. Sudah Bapak upload di e-kampus. Sebentar, ini ya, Bapak akan share yang ini. Jadi di mata kuliah kita ini di e-kampus sudah Bapak upload ya, teman-teman bisa lihat nanti di e-kampus. Adapun untuk buku ajarnya, Bapak kita akan mengambil dari buku ajarnya Dr. Rusdiana. Ya, Dr. Rusdiana, beliau ini salah satu dosen di UIN ya, UIN Sunan Gunung Jati. Ini buku ajar beliau ya, mudah-mudahan ini kita bisa kupas dengan baik ya. Masya Allah, ini bagus ya, Bapak sudah sedikit baca. Nanti kita akan coba lihat. Jadi teman-teman juga bisa memperoleh buku ini di rumah, bisa di print ya, bisa dipelajari. Nanti ini buku induknya ya, ini buku induknya, buku induk Kapita Selecta Pendidikan Islam yang dibuat pada tahun 2013 ya. Nah, tetapi akan kita sangkut pautkan dengan permasalahan-permasalahan kontemporer atau yang ada sekarang ya. Teman-teman dirahmati Allah, sebelum masuk ke dalam bagaimana persoalan-persoalan di dalam pendidikan Islam di era global ini, tentunya kita akan coba masuk ke dalam kemampuan akhirnya ya, kemampuan akhir dari apa yang akan kita dapatkan pada hari ini. Yang pertama, kita akan tahu konsep dasar urgensi ini adalah pentingnya manfaatnya dari Kapita Selecta ini. Yang kedua, kita mengetahui bagaimana cakupan mata kuliah Kapita Selecta ya di dalam pendidikan Islam. Nah, Bapak menginginkan teman-teman semua di rumah, dari video pengantar ini kita bikin forum diskusi di e-kampus. Ya, nanti Bapak coba buat semacam
semacam pertanyaan, ya, satu atau dua pertanyaan. Kita akan berdiskusi di e-kampus bagaimana pengertian dan lain sebagainya. Baik, kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jika kita melihat di dalam pengertiannya, ya, kapita selecta itu kalau ditinjau dari segi bahasa atau etimologi, tentunya terdiri dari dua kata, yaitu kapita dan selecta. Ya, kapita selecta dan pendidikan. Ya, kapita selecta pendidikan ini secara epistemologi berarti ada sesuatu yang penting, yang terpilih, ya. Jadi kalau kita lihat kapita selecta berarti ada salah satu yang penting yang terpilih di dalam kata pendidikan. Jadi kalau kalau kita berbicara pendidikan berarti yang akan kita garis bawahi adalah bagaimana proses yang mengubah sikap dan tingkah laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan-latihan. Nah, ini kapita selecta ini adalah isu-isunya, isu-isu kontemporer, problem-problem, penelitian-penelitian, tulisan-tulisan, artikel-artikel yang bisa kita ungkap, gitu ya, yang kita bisa bahas di dalam mata kuliah ini nanti. Ya. Adapun secara kalau tadi secara bahasa, secara istilahnya, secara istilah pengertiannya, ya. Jadi ini adalah mata kuliah yang membahas kumpulan masalah. Ingat ya, ini adalah kumpulan masalah di dalam pendidikan, dalam dunia pendidikan yang penting-penting untuk dicari penyebabnya dan ditentukan jalan keluarnya. Penyebabnya apa, kemudian solusinya apa. Ingat ya, ada penyebab, ada masalah, kemudian dicari solusinya bagaimana. Ini menurut Dr. Rusdiana tadi, ya. Nah, ini ada seorang ilmuwan, ya, ini salah satunya mengungkapkan bahwa banyak, ya, Ellen Vittel, ya, yang menggerakkan perilaku yang diperkokoh dengan ilmu pengetahuan yang luas. Maka dari perilaku ini muncullah jawaban-jawaban yang harus diungkap oleh salah satunya dunia pendidikan, penelitian dan lain sebagainya. Maka kesimpulannya ini adalah mata kuliah yang berbicara tentang masalah-masalah pokok atau pilihan di dalam pendidikan. Ya, kalau kita bicara pendidikan Islam, maka kita akan masuk ke dalam bagaimana pendidikan Islam yang aktual. Kemudian inovasi di dalam dunia pendidikan Islam. Nah, kalau tadi kita jadi kira-kira penting nggak nih mata kuliah ini? Nah, jadi dunia pendidikan kan sekarang banyak hal-hal yang perlu kita kita jawab, ya, di dalam perilaku-perilaku remaja atau peserta didik dewasa ini. Maka dari itu lingkupnya apa? Maka ada hubungan-hubungan, tentunya hubungan manusia itu sendiri, ya kan? Manusia itu sendiri dengan sesama manusia, dengan dirinya sendiri, dengan lingkungannya, bahkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hablum minallah, hablum minasi, hablum minan nas, ya. Hablum minal alam, ya. Dan juga ini harus ada keserasiannya. Jadi ruang lingkupnya sampai ke situ. Baik, kalau kita masuk ke dalam pendahuluan di dalam buku ini, Dr. Rusdiana, tentunya nanti teman-teman bisa download di kampus. Di situ sudah Bapak sudah Bapak upload RPS dan juga buku ajar, ya. Kalau buku ajar itu di pertemuan pertama, ya. Teman-teman bisa akses di situ bagaimana yang berkaitan dengan mata kuliah yang kita pelajari ini. Baik, kalau kita masuk ke dalam buku yang ini, bukunya Bapak Dr. Rusdiana, berarti kita akan coba ungkap salah satu hal yang pertama,
yaitu persoalan model pendidikan Islam, ada reformasi dan lain sebagainya, problematika pendidikan Islam, ya. Kemudian tripusat pendidikan. Yang pertama, pilar utamanya itu pencapaian tujuan pendidikan, yaitu profesionalisme guru, nah, dan peningkatan mutu pendidikan di era pendidikan kontemporer. Nah, ini kita harus cermati bagaimana yang terjadi di dewasa sekarang ini, ya. Itu tadi ya, konsep dasarnya, pengertiannya, kepentingnya, dan cakupan atau ruang lingkupnya, ya, dan tujuan mata kuliah ini, ya. Ini ada di dalam eh, mata kuliah Kapita Selekta. Kita lanjutkan tentang objek, ya, objek pembahasan di dalam Kapita Selekta, ya pasti ini masuknya adalah dengan kategori pendidikan. Apakah itu di sekolah, apakah itu di pesantren, ya, apakah itu di lingkungan masyarakat, ya, di lingkungan masyarakat. Itu bisa kita angkat di dalam mata kuliah ini. Nah, ini yang diperbincangkan oleh masyarakat ini, ya seharusnya kita bisa diskusikan di kampus, ya, seperti itu. Baik, ini ya sekelumit mengenai Kapita Selekta, ya, agar tujuan akhirnya apa yang akan kita, ya, kalau kita berbicara tujuan, apa tujuan akhir dari Kapita Selekta ini? Yaitu membangun jiwa kritis, ya, jiwa kritis mampu untuk apa namanya mendiskusikan permasalahan-permasalahan di dunia pendidikan, dan juga mampu menghadirkan solusi-solusi dari diskusi-diskusi yang diberikan, ya. Ini termasuk mencari akar masalah, akar masalah yang menjadi persoalan yang terjadi. Ya, kita contohkan misalkan kalau misalkan anak didik kita itu eh, apa namanya bersedih di kelas, nah gitu kan, atau kurang masuk dalam pengajaran di kelas. Nah, ini harus kita temukan masalahnya di mana. Apakah faktor internal, apakah faktor eksternal, gitu ya. Kalau kita eh, dalami faktor internalnya, maka peserta didik ini bisa dari stimulan di rumah, misalkan. Apakah di rumahnya terjadi masalah, ya? Apakah di dalam dirinya itu ada masalah, mungkin sakit, ya. Nah, kalau faktor eksternal bisa dari teman-teman di kelasnya, atau kurangnya motivasi belajar, atau mengalami atau pengalihan, ya, pengalihan kebiasaan yang tadinya kebiasaannya belajar menjadi kebiasaan main handphone dan lain sebagainya, sehingga main game online ini menyebabkan mereka kesulitan konsentrasi, ya, kesulitan mereka dalam menghafal rumus-rumus yang diberikan oleh gurunya. Nah, ini isu-isu seperti ini, ya, penyebab-penyebab seperti ini perlu dimunculkan bagaimana solusi yang harus ada. Nah, ini ya. Ini permasalahan, ya. Ini permasalahannya yang dibahas, kemudian penting dan terpilih, gitu ya. Kemudian objeknya siapa ini? Ya, objek itu pasti manusianya itu sendiri. Ya, manusia itu sendiri berarti siapa? Peserta didiknya. Ya. Baik, mungkin cukup di situ untuk pembahasan yang awal ini. Ya, kita akan masuk ke RPS lanjutan. Nah, ya. Kita lihat sini, mampu mengidentifikasi, menjelaskan isu-isu kontemporer pendidikan Islam secara kritis. Nah, di sini ada 3 isu utama, misalnya. Kita lihat mata pelajaran itu ada di bab 3 sampai apa namanya 4 halaman, ya, 36 sampai 65. Coba kalau kita lihat sini apakah, nah ini ya.
Ini ya, teman-teman bisa lihat nih, bagaimana solusi terhadap problem pendidikan Islam. Nah, tuh ya, kita lihat. Sebentar. Kita lihat di halaman 3 dan 4, benar sekali ya. Coba kita masuk ke dalam bab 1 tadi. Nah, silahkan disimak ya. Di dalam kitab Ta'limut Ta'lim, ya, ilmu itu harus diikat. Ya, teman-teman sambil menyimak video ini harus juga sambil menulis, ya, sambil menulis apa yang akan ditanyakan oleh Bapak nanti. Nah, kita harus paham di sini letak dari fungsi dari pendidikan itu sendiri. Ya. Apa sih fungsi dari pendidikan ini? Nah, kita harus lihat apa yang dimaksud dengan fungsi. Maka kalau kita masuk ke dalam fungsi, makanya pendidikan ini sebagai subjek pembangunan yang dapat mewujudkan cita-cita pembangunan itu sendiri, yaitu dari segi manusia. Ya, apa gunanya ketika bangunan itu kokoh, ya, banyak, tinggi, menjulang, tetapi manusianya tidak juga dibangun. Maka fungsinya dari pendidikan itu adalah tidak hanya dari sisi yang sifatnya apa namanya secara fisik, tetapi secara mental, ya, secara mental dan juga secara apa namanya kemampuan berpikir, ya, supaya apa manusia yang ada tersebut dapat melanjutkan pembangunan ke arah yang lebih optimal. Nah, pembangunan di sektor pendidikan tentunya berkaitan dengan kualitas, tidak berkaitan dengan banyaknya atau kuantitas, tapi kualitas itu sendiri. Maka kuantitas atau banyaknya dari apa namanya sistem pendidikan ini pun ya bisa saja ya, banyaknya yang sekolah, banyaknya yang belajar itu pun perlu ya, perlu. Tetapi kualitas pendidikannya itu juga perlu ditunjukkan gitu, perlu di apa namanya diberikan gitu. Nah ya, jadi kalau kita belajar dengan kualitas pendidikan, berarti ini ditujukan oleh kualitas lulusan. Ya, kualitas lulusannya bagaimana? Lulusannya apakah ini lulusannya ini mampu untuk menjadikan apa namanya manusia-manusia yang ada itu lebih baik ya, optimal. Maka ini perlu adanya jawaban-jawaban ya, jawaban-jawaban dari stakeholder seperti lembaga pendidikan dan sebagainya. Nah, ini Bapak coba masuk ke dalam ya, kita lihat ya persoalan pendidikan di dunia saat ini. Kita lihat sini ya. Kalau kita lihat persoalan model pendidikan Islam di era global ini, tentunya fakta yang kita hadapi dengan sikap juga yang harus hati-hati. Nah, kita lihat terpaan globalisasi ya, kalau media sosial, kemudian kebudayaan-kebudayaan asing, ini masuk ke dalam wilayah-wilayah remaja, wilayah anak-anak, gitu kan. Sehingga ada perlunya penyikapan. Ya, globalisasi menurut Dr. Rusdiana, ya, yang beliau tulis dari Victor Segervari, ya, ini menghasilkan homogenitas peradaban. Jadi peradaban yang serupa gitu ya. Peradaban yang serupa tapi justru melahirkan kesadaran yang berbeda-beda atau diversitas di antara manusia di muka bumi. Maka penemuannya begitu luas, budaya-budaya luas dari budaya-budaya lokal. Nah, akhirnya kalau kesadarannya berbeda-beda, muncul pluralisme, ya, muncul pluralisme
atau pemikiran yang menjadikan berbeda-beda itu sebenarnya benar gitu kan. Nah, akibatnya saling pengaruh antara global dan lokal yang universal. Ya. Nah, ini barulah kita masuk ke dalam globalisasi itu. Ya. Nah, terutama ini secara umum ya, secara umum. Nah, dampak dari globalisasi ini punya dampak yang serius dalam tatanan hidup beragama contohnya, ya. Agama apa, ya. Tidak melihat lagi apa namanya latar belakang agamanya sehingga budaya apapun diserap ya mentah-mentah oleh generasi gitu. Tidak sedikit pemeluk agama yang gagal menjaga tradisi. Ya, ini karena apa? Globalisasi, ikut-ikut dari tren gitu kan. Ya, kalau beberapa tahun yang lalu ya, sepertinya joget-joget di dunia maya ya, media sosial kayaknya kurang gitu ya. Kalau sekarang sudah menjadi budaya ya, setiap orang di depan kamera bahkan ada istilah apa joget-joget di apa ya namanya itu ya. Ya itu pakai gerakan-gerakan tangan dan sebagainya itu ya. Bapak lupa enggak tahu namanya itu. Nah, ini ya. Ini menjadi budaya ya. Mereka gembira dengan keadaan seperti itu. Nah, ini globalisasi punya pengaruh ya dari umat beragama, termasuk pengaruh yang positif ya. Pengaruh dakwah, pengaruh penyebaran informasi positif. Ini juga sama, ada kualitas keragaman akhirnya. Tapi yang negatif juga ada ya, ada yang kemudian ditiru oleh generasi yang masih bahkan masih kecil ya, masih kecil dan kemudian mereka apa namanya, apalagi tidak dikontrol ya di rumahnya sehingga pola-pola komunikasi antar apa namanya apa di keluarga itu kurang gitu ya. Teman-teman semua dirahmati Allah. Ini tantangan globalisasi. Kemudian ada tantangan budaya ya. Pendidikan di era global ini maka paling efektif adalah mengajarkan norma atau etika atau adab ya. Apalagi dengan serbuan teknologi kecerdasan intelektual ya, artificial intelligence, maka budaya yang seharusnya dikembangkan adalah budaya adab gitu. Nah, untuk apa? Memupuk kepribadian Islam, memperkuat identitas Islam, dan mantap menjadi jati diri Muslim gitu. Ya, maka peran pendidikan ini penting gitu. Di arus yang seperti ini, maka peran norma Islam ini harus ditancapkan oleh para guru di kelas. Gitu. Dalam konteks ini, pendidikan menjadi wahana yang strategis membangun kesadaran kolektif, ya, kesadaran jamaah. Dalam bahasa ini kalau di sini tulis kesadaran kolektif, tapi adalah kesadaran secara berjamaah. Gitu. Nah, kemudian maka dari itu, ya, kalau tadi kan tantangan, ya, dua politik budaya, maka perlu adanya reformasi pendidikan nasional. Pendidikan nasional yang masuk di sini apa? Reformasi yang seperti apa? Ya, perubahan-perubahan. Jadi kalau pendidikan nasional itu tidak ada perubahannya, tidak menyikapi dari tantangan-tantangan dua hal tadi, maka menjadi catatan ya, akan tergerus dengan global itu sendiri. Maka harus adanya reformasi pendidikan nasional. Dalam hubungannya dengan pendidikan, maka prinsip-prinsip tersebut memberikan dampak yang mendasar. Ya. Maka dampak mendasar ini, apakah itu di dalam prosesnya, pengelolaan sistem pendidikannya, maupun dalam proses-proses idenya. Gitu ya. Ini menyangkut pembaharuan sistem pendidikan, diantaranya pembaharuan kurikulum, pembaharuan pelayanan kepada peserta didik,
dan potensi daerah itu yang beragam. Ini bisa dicatat ya. Nah, maka tuntutan pembaharuan itu ya tadi tiga tadi, apakah di kurikulum, apakah di pelayanan untuk pelayanan peserta atau pelayanan peserta didik, dan potensi daerah yang beragam. Ya, nah, nanti kita bisa masukkan juga jenis pendidikan secara personal, secara profesional. Ya, apakah juga ada standar kompetensi? Bisa kita masukkan. Ini ya, maka dalam pembaharuan itu yang dilakukan yang pertama adalah mempunyai visi pendidikan nasional. Nah, visi pendidikan nasional ini menyangkut satu, adanya perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan. Ya. Yang kedua, membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa, meningkatkan kesiapan masukan, meningkatkan keprofesionalan. Ini visi ya. Ini kalau kita berbicara tentang visi. Ya, kalau kita berbicara tentang visi, maka kita akan berbicara mengenai arah tujuan dari pendidikan itu. Ya, kalau arah tujuannya jelas, maka ini apakah ini pendidikan sudah sesuai jalur ataukah tidak? Salah satu contohnya adalah misalkan tujuannya mengembangkan peserta didik itu menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, misalkan kepada Allah. Itu visi yang bagus. Nah, bagaimana arah pendidikan itu ke situ? Ya, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Ini visi yang seharusnya menjadi visi bangsa. Jadi arah pendidikan nasionalnya masuk ke situ. Oke, lanjut. Yang kedua, pembaharuan sistem pendidikan nasional. Nah, bagaimana sistem pendidikan nasional ini kalau kita lihat di dalam undang-undang, ya, bagaimana strategi pendidikan nasional itu dalam undang-undang SPN, Strategi Pembangunan Nasional 2003. Nah, teman-teman bisa lihat di sini nanti. Setidaknya ada beberapa hal yang menjadi alasan supaya pendidikan itu lebih baik lagi, ya. Salah satunya adalah kebutuhan paling dasar manusia. Yang kedua adalah pendidikan menjadi posisi yang strategis. Nah, maka ini perlu ada yang namanya strategi-strategi. Oke, kita lihat langsung. Nah, terobosannya apa? Ya, terobosannya apa untuk strategi pendidikan Islam nasional itu? Ya, bisa dikaitkan dengan misalkan kalau kita berbicara dengan tentang adab, berarti kita kaitkan bagaimana ilmu-ilmu di pesantren dikeluarkan masuk ke dalam ilmu-ilmu di sekolah, bisa ya. Atau ilmu-ilmu yang ada di dalam pemikiran-pemikiran para ulama, ya itu bisa dicerna oleh anak-anak generasi SMP, SMA, gitu ya. Ini juga sama ini. Ini untuk apa? Jadi tidak hanya generasi itu dicetak untuk siap kerja gitu ya. Tidak hanya menjadi siap kerja, tetapi siap apa? Siap untuk menjalankan atau membangun negeri ya, membangun negara ya. Tidak hanya memenuhi kebutuhannya sehari-hari, tetapi bisa membangun generasi. Kemudian ada juga penerapan manajemen berbasis madrasah. Di madrasah kalau muncul seperti ini, berarti di madrasah itu mempunyai ada manajemen ya, pengelolaannya. Ya, apakah itu masalah-masalah di dalamnya, ya, apakah itu menyangkut kepala madrasahnya, guru-gurunya, dan lain sebagainya. Manajemen berbasis madrasah ini MBM, ya, ini memiliki namanya Voluntary and Responsibility dalam menetapkan program-program pendidikan yang berkaitan dengan kebijakan, ya, serta bertanggung jawab kepada masyarakat dan pemerintah. Nah,
ini madrasah menjadi ujung tombak dalam pelaksanaan proses pendidikan Islam. Maka kalau ini pendidikan Islam itu ada di madrasah, maka madrasah menjadi ujung tombaknya. Ya, teman-teman semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, eh, boleh nanti kita lanjutkan lagi. Ya, ada banyak nanti kita diskusikan di ranah kolom chat ya ataupun di e-kampus. Kesimpulan dari apa yang Bapak sampaikan ya, kalau kita masukkan ke dalam tujuan kita tadi ya. Jadi konsep dasar, kita mengetahui konsep dasar dari Kapita Selecta, berarti ini kita berbicara mengenai masalah-masalah penting ya. Masalah-masalah penting yang kemudian dikaji oleh para cendekiawan ya, kemudian didiskusikan apa apa saja masalah-masalah yang penting ya di dalam ya ini tadi ya. Ya, ini masalah-masalah yang penting ya. Yang istilah-istilah yang penting ini diungkap ya, diungkap. Kalau kita bicara Kapita Selecta pendidikan berarti kumpulan masalah dari pendidikan itu sendiri. Dicari sebabnya, dicari jalan keluarnya. Kemudian kita temukan masalah-masalah di dunia pendidikan, yaitu masalah budaya, masalah globalisasi, kemudian masalah manajemen madrasah dan lain sebagainya. Ini kita bisa lihat ya. Oke, dalam pertemuan pertama ini kita sudah bahas dua hal ya, dua kali ini. Dua pertemuan, tidak apa-apa ya. Teman-teman semua silahkan chat di kolom apakah itu di YouTube, apakah ya di YouTube bisa, nanti Bapak absen di situ. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.